Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Sahabat filah yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita dapat bertemu kembali dalam media yang mulia ini. Semoga ini menjadi wasilah untuk senantiasa kita saling mengingatkan di antara kita untuk menuju ke jalan kebaikan. Pada kesempatan saat ini kami akan menyampaikan tema bagaimana sikap seorang mukmin menghadapi musibah yang terjadi. Allah SWT menciptakan manusia menjadi makhluk yang paling tinggi derajatnya di atas muka bumi ini. Namun, sehebat apapun manusia, bahkan lengkap dengan kemampuan ilmu dan teknologinya, dia tidak akan sanggup menghadapi kekuasaan dan kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabb semesta alam. Coba kita lihat di sekeliling kita. Kadang kita menemukan ada saudara-saudara kita yang sakit bertahun-tahun masih bertahan hidup, menjadi ujian kesabaran bagi sanak dan keluarganya yang masih hidup. Tetapi ada juga saudara kita yang sehat, lalu tiba-tiba saja ajal menjemputnya. Bahkan tidak jarang ada anak muda atau usia belia, bahkan anak-anak pun bisa saja meninggal lebih dulu. Karena semua itu adalah dalam genggaman Allah, pemilik alam semesta ini. Sahabat filah rahmatullah, lalu bagaimana seorang mukmin mensikapi semua ini? Tak lain adalah langkah terbaik untuk menghadapi, yaitu dengan menyerahkan secara totalitas dan sepenuhnya terhadap semua ketetapan yang telah Allah tetapkan kepada kita sebagai makhluk yang lemah. Di dalam Al-Quran Allah menyebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim sholawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya kami kembali. Mereka itulah yang mendapatkan keberkahan yang sempurna dan rahmat dari Rabb mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Surat Al-Baqarah ayat 155 sampai dengan 157. Sahabat filah yang dirahmati Allah, ini sekaligus menunjukkan kelemahan kita sebagai manusia dan mengakui kekuasaan Allah yang maha segala-galanya. Allah pencipta segala sesuatu, satu-satunya pemilik seluruh makhluk. Dialah Allah yang menghimpun gumpalan awan, yang menerangi bumi, yang mengubah arah angin, yang menetapkan burung-burung tetap di langit, dan menyemai benih, dan menentukan detak jantung manusia, serta yang menjaga planet-planet tetap berputar pada orbitnya. Kekuasaan Allah ini antara lain Allah sebutkan dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allahu ladzi khalaqa sab'a samawat wa minal ardi mislahuna yatanazzalu amru bainahuma lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bikulli syai'in ilma. Allah lah yang menciptakan 7 langit dan seperti itu pula bumi.
Perintah Allah berlaku padanya, agar kau mengetahui bahwasanya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, dan sesungguhnya Allah ilmunya benar-benar meliputi segala sesuatu. Quran Surat At-Tolak ayat 12. Kemudian Allah juga menyebutkan bahwa semua kejadian yang ada di muka bumi ini sudah tercatat dalam kitab Lauhul Mahfuz, sudah menjadi kehendaknya, seperti halnya dalam firman Allah surat Al-Hadid ayat 22 dan 23 yang artinya, tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan tidak pula pada dirimu sendiri, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Kami jelaskan yang demikian itu supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu, dan supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri. Sahabat fillah rahimakumullah, Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah menyebutkan, orang-orang beriman ketika tertimpa musibah dan bencana, ia menghadapinya, bukan lari darinya. Tidak juga berburuk sangka, apalagi berputus asa. Ia akan menyadari sepenuhnya bahwa dunia ini adalah memang tempatnya ujian dan musibah, dan tempat kenikmatan hakiki hanyalah di surga kelak. Sementara di sisi lainnya adalah agar kita dapat melihat bahwa di sekeliling kita ternyata masih banyak musibah lain yang menimpa saudara-saudara kita, sehingga hati kita merasa terhibur bahwa yang ditimpa musibah bukan hanya kita saja. Sahabat fillah rahimakumullah, hingga akhirnya adalah penyerahan kepada Allah serta mengharap pahala atas musibah yang menimpa, serta meminta ganti yang lebih baik hanya kepadanya, serta diiringi doa, Allahumma ajurni fi musibati wahlufli khairan minha. Ya Allah, berilah pahala atas musibah yang menimpa ini, dan berilah ganti yang lebih baik daripadanya. Hadis riwayat Muslim. Sahabat fillah rahimakumullah, begitulah musibah memang beragam jenis dan bentuknya. Ada yang menimpa jiwa seseorang, dan ada yang menimpa jasadnya, ada yang menimpa hartanya, ada yang menimpa keluarganya, dan ada yang menimpa sisi lainnya. Ingatlah firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 155. Wala nabluwanakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsi minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepada kalian dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Sahabat fillah, ayat ini seolah Allah ingin memberitahukan kepada orang-orang beriman bahwa Allah akan menguji mereka dengan perkara-perkara supaya nyata diketahui mana orang yang bersabar dan mana yang tidak bersabar. Orang-orang beriman tentu akan bersabar tatkala ditimpa musibah, yaitu tetap dalam taat kepada Allah, semakin mendekat kepada Allah, beristighfar dan bertaubat, serta tidak melakukan perbuatan maksiat, serta tidak melanggar syariat Allah. Sahabat fillah, maka sikap terbaik bagi kaum muslimin tatkala mendapatkan musibah adalah apa yang disebutkan dalam ayat surat Al-Baqarah 155-157. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim sholawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Inilah sikap penyerahan diri secara totalitas kita kepada Allah, yaitu dengan ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan sesungguhnya kepadanya kami kembali. Semoga Allah memberikan kepada kita kesabaran dalam menghadapi musibah dan ujian ini, dan Allah akan menempatkan pada derajat yang tinggi setelah kita berhasil melewati ujian.
tersebut. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.